Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat pada kita semua. Hingga pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi. Kalau di sini dalam keadaan hujan ya, semoga membawa keberkahan dari aktivitas kita pada hari ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dicintai Allah SWT, mari kita buka pertemuan kita pada pagi siang hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pertemuan yang ketiga ini kemarin kita sudah yang pertama tentang dinamika karir, bagaimana kemudian karir saat ini dan segala naik turunnya begitu ya, yang kemudian eh, bisa menjadi hambatan, bisa menjadi challenge, eh, tantangan itu bagaimana tergantung bagaimana kemudian kita melihatnya ya, melihat. Karena pada akhirnya naik turunnya itu eh dalam keadaan yang fuka kemarin itu ya. Kemudian pertemuan kedua kita sudah diskusi terkait menemukan atau mencari karir dengan berbagai pengalaman bersama Pak Haryatman kemarin ya. Dengan satu kesimpulan yang cukup apa ya, cukup membawa tanda tanya sebenarnya buat saya. Dan kemudian nanti bisa jadi insight baru. Saya kemarin berpikir untuk kemudian apakah kemudian ada asesmennya yang seperti kemarin ditanya sama Pak Malik Maulana. Insya Allah nanti pada pertemuan ke depan. Nah, hari ini kita diskusi terkait menentukan 4 langkah mudah. Mudahnya sebenarnya dalam tanda kutip ya. Mudah menentukan karir. Karena halangan, tantangan lah gitu ya. Mungkin kemarin ada yang belum hadir, perkenalkan saya Sahlan, panggil saja Sahlan, sebagai partner dalam pemberdayaan remaja ataupun pemuda sekaligus praktisi talent mapping. Salah satu baseline saya untuk materi kali ini adalah talent mapping. Dari salah satu asesmennya yaitu asesmen ST30, Strength Typology 30. Insya Allah nanti di dalam acara kita juga akan apa namanya? Akan menggunakan itu sebagai tools sekaligus kita praktek begitu ya. Barangkali nanti bisa dengan gadget, kalau kalau kemudian dual gadget mungkin juga bisa sebenarnya, kalau pakai HP itu bisa, sangat bisa. Nah, semoga nanti kita bisa sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, 4 langkah mudah menentukan karir ini kita setting dengan apa ya? Mudahnya itu sebenarnya tidak mudah-mudah amat. Cuman yang dinamakan dengan karir yang sudah kita bicarakan kemarin, bahwa karir itu adalah journey, perjalanan. Karir itu perjalanan, dan yang namanya perjalanan pasti ada naik turunnya. Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana kemudian cara kita melihat karir dan kehidupan kita. Cara kita melihat diri kita dan cara kita melihat potensi dan peluang. Nah, saya review dari kemarin ya. Definisi karir menurut KBBI itu apa namanya, perkembangan atau kemajuan dalam kehidupan. Baik itu bisa jadi pekerjaan ataupun jabatan dan sebagainya. Atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Memang definisinya menurut KBBI tidak jauh-jauh dari pekerjaan. Tidak jauh-jauh dari pekerjaan. Cuman sesungguhnya ada hal yang kemudian patut jadi
Jadi pertanyaan sekaligus bahan renungan ya. Pertanyaannya adalah kita mencari pekerjaan atau pekerjaan yang mencari kita, kan begitu. Kita yang mencari pekerjaan atau pekerjaan yang mencari kita. Nah, karena pada akhirnya kalau kemudian kita bicara tentang pekerjaan atau kemudian mungkin pendapatan lah ya. Kadang-kadang orang mendefinisikan pekerjaan itu kan saat kemudian kita berposisi sebagai karyawan, kadang-kadang kan ya. Atau kemudian kita melihat pekerjaan itu saat kemudian kita melamar pekerjaan. Kadang-kadang kita tidak sempat melihat bahwa sesungguhnya kita juga berhak untuk kemudian membuat pekerjaan atau kemudian tanda kutip meng-hire sebuah perusahaan. Tidak jarang sebenarnya seseorang yang kemudian sudah punya skill, punya karya, punya kompetens, bukan dia mencari pekerjaan, justru pekerjaan itu mencari dia. Sehingga apa yang kemudian dinamakan karir itu sifatnya tidak lagi pasif, tetapi aktif. Nah, ini ada apa ya, sebuah gaya hidup orang Jepang mengatakan dengan ikigai. Ini sebagai awal ya, sebagai awal bagaimana kemudian kita melihat posisi karir ya, posisi karir. Ikigai ini dari dua kata yang namanya iki dan gai. Iki itu kehidupan. Nek bahasa Jawa iki itu ini ya. Iki itu kehidupan. Gai itu word, kebermaknaan. Jadi untuk menamakan sebuah kerang. Jadi dulu itu kerang itu adalah barang paling berharga. Barang paling berharga. Karena kerangnya kerang tertentu sebenarnya, tidak sebarang kerang. Sehingga kemudian kehidupan seperti halnya kerang, kehidupan yang seperti halnya yang berharga tadi. Jadi bicara tentang apa berharga tadi, ikigai juga apa namanya? Ikigai ini dimaknai dengan reason of being, alasan keberadaan. Alasan keberadaan, alasan kehidupan, alasan alasan kehidupan apa lagi ya? Jadi tidak lagi kemudian tidak hanya kemudian bicara tentang apa yang dikerjakan. Komponen ikigai itu ada 4. Komponen ikigai itu ada 4. Yang pertama, apa yang kamu cintai? Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu lakukan itu dengan penuh apa ya? Ya penuh cinta, suka. Yang kedua, apa yang kamu bagus di dalamnya? Jadi kamu cukup ahli, kamu cukup bisa di dalamnya. What you love, what you good at, ini adalah komponen internal kita, internal dalam kita, di dalam pribadi kita. Nah, kalau kita bisa melakukannya dengan baik dan kemudian kita menyukainya, itulah yang namanya passion. Nah, kadang-kadang kalau kemudian kita terjerembab pada passion, ya terjerembab pada hobi sebenarnya. Dia bisa melakukannya, dia mencintainya, hobi yang kemudian dia lakukan. Cuman ada komponen eksternal yang lain adalah what the world need, apa yang kemudian dibutuhkan oleh dunia, apa yang dibutuhkan oleh orang lain, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar, apa yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah apakah kita mendapatkan bayaran, mendapatkan timbal balik dari itu. Jadi ini proses eksternal. Proses eksternal.
Kalau kemudian keempat aspek ini seimbang, dia ada di tengah. Ikigai inilah kemudian di tengah. Semuanya jadi satu. Kalau kemudian tadi yang disukai dan bagus bisa, itu jadi passion. Yang bisa dan kemudian dibayar itu namanya profesi, pekerjaan. Kita bisa dan kita dibayar. Kita kemudian ada yang dibutuhkan oleh dunia dan dibayar, itulah vocation. Apa namanya? Peluang sebenarnya, peluang di sini. Cuman bisa jadi kita terjebak, tapi apa yang kamu sukai dan yang dunia butuhkan, ini namanya misi hidup. Nah, kalau di Jepang ada ikigai yang seimbang ini di tengah-tengah. Cuman dilihat kalau kita istilahnya bisa menggabungkan 4 aspek ini seimbang. Cuman kalau kemudian aspek ini bisa tergabung kecuali yang kamu istilahnya kamu bisa menyeimbangkan keempat ini, tetapi tidak termasuk apa yang dunia butuhkan misalkan. Ada kepuasan, tetapi ada perasaan nggak berguna. Karena apa? Kamu suka, kamu bisa, kamu dibayar, tapi ternyata nggak kepake, nggak dibutuhkan oleh dunia, misalkan begitu. Merasa tidak berharga. Atau sisi yang lain, kamu bisa melakukan, dibutuhkan oleh dunia dan dibayar, cuman ternyata tidak kamu sukai, tidak kamu cintai. Mungkin nyaman, cuman terasa kosong, begitu ya. Karena kita melakukannya, tapi kita tidak mencintainya, kita tidak merasakan feel secure atau feeling into it gitu ya. Atau kemudian sisi yang lain, kita suka, kita bisa, kita dibayar, kan begitu. Cuman ternyata salah. Kita suka, kita dibayar, dibutuhkan oleh dunia. Cuman kita nggak bisa, kan begitu. Kita nggak bisa. Ada semangat ya, ada semangat. Cuman ternyata istilahnya ada keraguan karena kita tidak benar-benar bisa. Karena kita tidak benar-benar bisa. Misalkan dalam sebuah kondisi yang kemudian bertemu ini tiga peluang ini. Kita suka, dibutuhkan, kita dibayar. Cuman ternyata kita tidak, kompetensi kita kurang begitu. Kompetensi kita kurang. Kata yang terakhir, kita dibayar, kita suka, kita bisa, dibutuhkan oleh dunia, tetapi ternyata kita nggak dapat bayaran di dalamnya. Ada perasaan senang, keberlimpahan, teman tidak punya harta. Sebenarnya kalau kemudian kita bicara tentang bicara tentang agama begitu, bicara tentang agama, apa yang dibayar itu ada faktor lain ya, ada faktor lain terkait rasa syukur ataupun kemudian rasa kecukupan begitu ya. Karena kadang-kadang terkait standar apakah kita merasa dibayar atau tidak, itu kan standarnya beda-beda tiap orang ya. Ada yang merasa bahwa saya cukup dengan bayaran sini, saya tidak cukup dengan bayaran seperti ini dan seterusnya. Nah, ini kalau di sini nanti akan bertemu tentang ada rasa kesyukuran di dalam. Karena bisa jadi kita melakukan sesuatu sebenarnya ada peluang untuk dibayar, cuman kita tidak merasa penting begitu, tidak merasa penting, tidak merasa cukup dari bayaran itu. Sehingga pekerjaan itu sepertinya lebih baik saya tinggalkan begitu ya. Oke. Jadi ini 4 langkahnya. Tadi kita bicara tentang kebermaknaan hidup ya, alasan-alasan.
Ini adalah 4 langkah untuk menentukan karir ontetik. Saya menggunakan kalimat menentukan ya. Proses menentukan itu kan proses perjalanan. Kalau di sini malah digambarkan dengan siklus. Prosesnya berputar. Karena karir otentik itu sebenarnya secara alamiah dimiliki oleh seseorang, setiap orang. Sangat alamiah begitu ya. Seperti halnya kemudian kita secara alamiah itu memilih untuk kemudian ngobrol sama orang atau tidak ngobrol sama orang saat berada di sebuah keramaian dengan orang asing. Sealamiah itu. Karena ada yang secara alamiahnya tidak ngobrol, ada yang secara alamiahnya ngobrol. Sealamiah itu seperti halnya kemudian kita saat melihat peluang, seseorang itu melihatnya sebagai cuan, sebagai keuntungan. Ada seseorang melihat peluang itu justru kemudian sebagai hambatan, kan begitu. Nah, sealamiah itu ya. Jadi alamiah, namun banyak orang yang belum menemukannya. Karena terjebak pada ekspektasi-ekspektasi. Maksud saya ekspektasi adalah kadang-kadang kita sudah punya mindset saya harus bekerja ini. Saya harus mendapatkan penghasilan dari ini. Sehingga dengan ekspektasi itu malah kemudian kita terjebak dan akhirnya tidak menggali, tidak mencari insight baru, tidak menggali kedalaman diri gitu ya. Yang pertama adalah kenali diri. Kita sering mungkin kita kenal nama kita siapa, orang tua kita siapa, lingkungan kita bagaimana, lingkungan keluarga kita bagaimana, karakternya dan seterusnya. Cuman kadang-kadang tidak cukup dalam, atau bisa jadi ada beberapa yang kemudian mengenali diri ya dengan ekspektasi. Saya itu harus jadi orang rajin. Apakah saya rajin atau tidak? Kita belum bisa menentukan. Kadang-kadang saya harus jadi orang yang mudah bergaul. Cuman apakah kemudian kita mampu menilai apakah saya itu sudah mudah bergaul atau tidak? Kadang-kadang jebakannya itu jebakan saya sedang berusaha atau saya sudah, kan begitu. Nah, ini proses mengenal. Yang kedua, mengenali lingkungan sekitar kita. Bagaimana kemudian lingkungan sekitar kita itu menjadi faktor penting dari diri kita sendiri. Apakah itu lingkungan keluarga, apakah itu lingkungan masyarakat, apakah kemudian itu lingkungan sekolah, lingkungan lain-lain. Dengan sekian banyak aspeknya, apakah itu terkait ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Mengenali. Setelah mengenali, maka temukan peran. Temukan peran di mana? Kita sudah mengenal diri kita sudah mengenal lingkungan kita. Temukan peran. Karena kalau kemudian kita sudah menemukan peran, saatnya kemudian kita berkarya ataupun berperan. Orang yang sudah berkarya ataupun berperan, peran dan karyanya inilah yang kemudian membangun karirnya. Dan kemudian saat kemudian dia melihat dan dia saat berkarya itu ternyata melihat, oh saya ternyata kurang ini, oh saya ternyata belum cukup ini, oh ternyata saya kurang dalam. Itu akan kemudian berputar lagi menjadi proses mengenali diri lagi. Proses berkarya itu kemudian berputar sebagai proses mengenali. Oh ternyata saya pinter kalau ngomong, tapi untuk ngomong pada hal-hal tertentu. Oh ternyata saya bergaul itu mudah. Cuman kalau sudah bergaul itu kok sering lupa ya sama kenalan yang sudah dikenal kemarin begitu. Itu akan terus berputar. Proses siklus ini terus berputar, membentuk karir kita yang sesungguhnya. Sekali lagi ya, karir itu tentang karya. Jadi
Kalau kemudian sebenarnya kita bisa menentukan karir kita seperti apa. Kita bisa menentukan diri karir kita seperti apa. Pun ansih pekerjaan itu belum, istilahnya begini. Kalau kemudian sudut pandang kita adalah harus ada orang yang mau menerima saya dalam suatu pekerjaan, mungkin akan pilihannya akan sempit ya, pilihannya akan sempit. Teman-teman justru sibuk mencari mana yang kosong, mana yang mungkin saya masuki, mana yang beda. Kalau kemudian prosesnya dibalik, saya melakukan apa yang kemudian saya kuat di sana. Kemudian saat kemudian kita tahu kuatnya di mana, kemudian mencari ya, kenali lingkungan, peluang-peluang yang terlihat kan begitu. Peluang-peluangnya yang terlihat dari mana. Kalau kemudian ternyata kita kuat dalam membuat strategi misalkan. Wah, ada orang-orang yang kemudian sepertinya peluang ini. Entah itu peluang sebagai target ataupun peluang untuk sebagai gini, dalam peluang untuk kemudian kita memberikan pelayanan, peluang untuk bekerja sama, ataupun peluang untuk meng-hire seseorang. Paham ya? Jadi kita punya peluang nih. Justru kemudian kita membangun bisnis, maka itu meng-hire seseorang. Kemudian kita melihat peluang nih. Kemudian mengajak kerja sama orang lain. Membentuk konsolidasi. Melihat peluang nih, kemudian melihat pelayanan. Oh, ada target market yang kemudian bisa dibuat. Kalau sudah berkarya pada suatu saat, teman-teman lihat ada suatu lowongan pekerjaan, teman-teman sudah punya portofolio. Kalau bahasanya teman-teman itu sudah punya apa namanya benchmark kan begitu. Patokannya sudah kelihatan, sudah punya portofolio pengalaman-pengalaman. Karena katanya sekarang ijazah itu nggak cukup penting begitu ya. Ijazah itu nggak cukup penting untuk mengetahui. Oke, nanti 4 langkah ini kita akan sama-sama ikuti bersama-sama. Nah, pertama adalah kenali diri. Saya menggunakan instrumen talent mapping dengan temubakat.com. Jadi hari ini memang saya desain untuk kemudian teman-teman bisa ikut terlibat beraktivitas. Nah, kalau kemudian ada yang bisa sambil dual device, kemudian bisa akses di temubakat.com. Kira-kira bisa ikut bareng-bareng enggak? Atau ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Kalau yang sudah pernah, bolehlah kita coba-coba lagi sambil dilihat. Nanti kita akan review bersama-sama. Mas Bagas ikut? Sambil buka temu bakat, bisa? Iya, bisa. Bisa ya? Oke. Mas Ahmad? Selamat datang, Mas Ahmad. Nyimak, Coach. Lagi di base. Oh, silakan. Oke. Mas Kori ikut ya? Aman. Siap, baik. Jadi nanti kita akan ini contohnya ya. Ini contoh yang di depan ini adalah contoh. Contoh apa namanya? Contoh hasil. Nanti dari hasil ini nanti kemudian kita bisa melihat. Baik. Teman-teman sudah bisa buka temu bakatnya? Temubakat.com. Saya bantu deh. Tak paste di chat biar tinggal klik. Nah. Tinggal kopas atau tinggal klik. Kalau sudah bisa akses lewat ini, saya pakai contohnya lewat HP ya. Nah, bisa diklik, ayo kenali dirimu sekarang. Agak scroll ke bawah. Di temubakat.com. Sambil ada backsound kali ya.
biar nggak terlalu swung. Baik. Nah, teman-teman nanti bisa kalau sudah diklik ini, kemudian isi identitas. Kalau teman-teman berniat untuk mengambil lagi, jadi data ini sebenarnya tersimpan di database. Sebenarnya mau identitas apa saja terserah. Cuman kalau mau ngambil lagi, harapannya email sama tanggal lahirnya tetap. Email dan tanggal lahir itu asli, sehingga nanti kalau kemudian suatu ketika mau ngambil lagi dengan email dan tanggal lahir yang sama. Ada nama, ada email, ada jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, organisasi. Yang organisasi ini monggo sih bebas. Atau mau ditulis keren boleh. Keren boleh. Silakan ambil waktu dulu, silakan ambil diisi dulu. Baik. Kalau sudah, silakan diklik next. Nah, kemudian ikuti instruksinya. Jadi yang pertama adalah di sana ada 30 statement. 30 statement. Kemudian silahkan memilih yang paling cocok. Dari 30 statement ini bisa dibaca dulu semua. Dipilih 5 sampai 7 yang menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman itu paling cocok. Jadi 30 statement ini akan tetap sebenarnya. Nanti ada 4 langkah. Baca dengan seksama, kemudian pilih 5 sampai 7. Kalau sudah, dicentang satu-satu begitu ya. Dipilih. Kalau lebih dari 7 nanti otomatis akan nggak bisa sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibaca dari awal, oh ini saya cocok, oh ini saya cocok. Nanti kalau lebih, nanti silahkan direview lagi ke atas. Jadi sambil jalan. Selamat datang Pak Imron. Sama-sama strength tipologi. Kemudian kalau sudah dipilih 5 sampai 7, silakan next, kemudian memilih yang paling tidak cocok di antara apa namanya pilihan itu semua. Jadi di assessment-nya nanti teman-teman akan yang sudah dipilih di sesi pertama tidak akan terlihat di yang kedua. Jadi ini tinggal memilih sisa yang dari awal. Statementnya tetap.
Kalau sudah dipilih yang paling tidak cocok, bisa next. Kemudian memilih yang cocok. Kalau tadi di awal paling cocok, yang ketiga ini adalah yang cocok. Ini kan sudah tersisa ya. Mungkin sekitar tinggal sekitar 20 atau kurang dari 20. Insya Allah kan lebih cepat jadinya kan, akan lebih cepat. Dipilih saja yang menurut teman-teman cocok. Tadi paling cocok, paling tidak cocok, kemudian cocok. Oke? Oke. Kalau sudah dipilih yang cocok, next step, pilih yang tidak cocok. Jadi tinggal sisanya yang tidak cocok. Sudah selesaikah? Sudah? Oke. Jadi kalau sudah, nanti teman-teman akan terlihat hasil assessment seperti ini. Nah. Atau kemudian bisa di-download versi PDF-nya. Nah, ini bisa di-save. Assessment singkat ini memang gratis, memang didesain oleh Abah Rama sebagai founder Teles Mapping, dibuat gratis. Supaya dalam rangka apa kemudian untuk kebermanfaatan. Memang penilaiannya ini penilaian diri sendiri ya, masing-masing menilai sendiri begitu ya, sesuai dengan kompetensinya, menurut pengakuan diri sendiri. Baik. Sehingga dalam proses asesmen SC30, kalau setiap orang itu cukup punya aktivitas, mengenali bagaimana dia beraktivitas, dia tidak kesulitan untuk mengisi ini biasanya. Mungkin akan ada problem kalau kemudian ada kalau bahasanya apa ya? Ada hambatan terkait mental health misalkan. Sehingga ada denial, ada depresi, sehingga proses mengisi ini ada errornya dikit-dikit begitu ya. Baik. Oke. Cukup ya? Sudah selesai Mas Kori? Sudah selesai kah? Sudah coba yang tadi selesai? Nanti ini bagaimana kalau sudah selesai, nanti ini kita bicara tentang bagaimana cara membacanya. Cara membacanya. Teman sekalian, kalau kemudian dominan di
atas di bulatan warna biru, biru muda dan ungu, ini termasuk kategori interpersonal, berinteraksi dengan orang lain. Kalau yang lain yang di bawahnya, hijau, kuning, orange, merah, sama pink, ini berarti kategori individual. Lebih fokus ke dalam diri, internal. Yang lain, nah, kalau kemudian biru, kecenderungnya lebih ke afektif. Ada typo. Afektif. Kalau yang kuning, hijau, kuning, dan pink, itu aspek-aspek kognitif. Kalau dominan di E dan TE, ini aspek behavioris yang menentukan. Di sisi lain, kalau di sini yang kuat adalah otak kanan, otak kiri atau motivasi. Pembagiannya. Ini teman-teman bisa lihat dengan hasilnya masing-masing. Kalau tadi sudah bisa simulasi dan praktek, nah sehingga nanti ini bisa kelihatan. Saya lanjut ya. Kalau kemudian dominan otak kanan, interpersonal ditambah dengan GI. Dominan otak kiri di thinking dan R, reasoning atau motivasi di E dan TI. Apa itu? H itu adalah mempengaruhi orang. N itu adalah interpersonal, kerjasama dengan orang lain. S itu interpersonal, melayani orang lain. Nah, kalau kemudian kita sudah cukup tahu terkait di dalam diri kita akan menggunakan aspek-aspek kekuatan kita. Atau T, otak kiri atas. R, otak kiri bawah. Tipe-tipe otak tipe-tipe berpikir. Atau GI, individual dan dominan otak kanan. Atau E, individual, fokusnya di admin dan kebahasaan. Atau TE, individual, yang fokusnya pada teknikal. Nah ini detailingnya. Apa itu interpersonal H? H itu adalah headman. Headman itu aktivitasnya apa? Mengendalikan orang lain. Berjualan, memilih orang, mengkoordinir, atau menengahi. Yang kedua, yang N, networking, interpersonal networking, itu mengajar sesuatu, memotivasi, mempresentasikan, mengkomunikasikan, mewakili sesuatu. Interpersonal S itu serving, supervising. Itu aktivitasnya adalah terkait merawat dan melayani. Nah, kalau kemudian kita sudah lihat dari hasil, aspek ini ternyata cukup kuat, misalkan, maka kita jadi paham ini yang bisa jadi kunci kemudian kita beraktivitas, menentukan karir-karir kita. Atau yang individual. Jadi karir itu bisa yang sifatnya individual juga.
GI, generating idea. Aktivitas apa? Merencanakan, mendesain sesuatu, mengkreasikan, create something, membuat. Menstrategikan, membuat strategi. Membuat visi, membuat gambaran terkait masa depan. Iya nanti ya. Dan kemudian atau mensintesis, mengumpulkan sekian banyak referensi, kemudian disintesis menjadi sesuatu. Atau T, treasury, menganalisis atau menata keuangan. Thinking, menganalisis sesuatu, menata keuangan. Di aspek reasoning ada meneliti, mengevaluasi, memulihkan. Meneliti itu adalah analytical, mengevaluasi evaluating, memulihkan itu restoring. Atau E, administrasi, menulis atau menginterpretasi. Atau TE, technical, mengoperasikan sesuatu, mendistribusikan sesuatu, mengamankan, menjaga mutu, dan memproduksi. Jadi aspek E dan TE ini aspek semangat. Jadi kekuatannya itu di semangat. Kalau yang GI, T, dan R ini terkait kognitif, keahlian kognitif. Lanjut ya. Aspek yang kedua adalah aspek mengenali lingkungan sekitar kita. Kalau tadi sudah mengenali diri ya, mengenali diri kita. Kemudian aspek mengenali lingkungan sekitar kita. Sebenarnya kalau dalam bisnis, aspek mengenali itu termasuk dalam aspek untuk melihat peluang, aspek melihat kesempatan. Karena dalam sudut pandang ini, kita mengenali lingkungan sekitar kita itu bukan hanya terkait manfaat dari sekitar, tetapi juga masalah dari sekitar. Misalkan, ternyata di sini adalah lingkungan yang cukup lahannya cukup subur, ada peluang untuk bertani misalkan. Atau lautnya yang indah, kan begitu. Kalau perkotaan karena ada kepadatan penduduk misalnya, ada sekian banyak macam etnis dan golongan dan variasinya. Atau kemudian lingkungan yang kemudian orang-orangnya sangat guyup begitu ya, untuk tolong menolong dalam membangun rumah atau dalam kerja bakti. Atau bisa jadi masalah di sekitar kita. Ada yang sampah banyak menumpuk. Kepekaan ini penting dalam melihat lingkungan sekitar kita. Nah, terlebih lagi kalau kemudian kita melihatnya dalam sudut pandang dunia informasi, teknologi informasi. Ada volatility, begitu ya. Ada VUCA di dalamnya. Volatility itu ada kecepatan, ada dinamisnya sangat dinamis sekali. Naik turun, berubah dan seterusnya. Kadang-kadang kita sekarang itu jadi sulit menentukan berita paling trending hari ini apa ya. Kalau kemudian kita nggak buka tren, kadang-kadang. Kadang-kadang kita hanya pakai spekulasi aja, lihat gitu ya. Itulah volatility. Dan itu terus berubah, naik turun. Kemudian ada uncertainty.
tidak jelas. Kita tidak tahu di hadapan kita seperti apa. Tidak familiar. Outcome yang tidak bisa diprediksi. Jadi saat kemudian kita melakukan sesuatu, feedbacknya nggak jelas kan begitu. Kadang-kadang asumsi kita harusnya berhasil misalkan. Ternyata nggak berhasil. Padahal sudah didesain sedemikian rupa. Ada complexity, faktornya sangat banyak. Dan kadang-kadang ambigu. Tidak jarang ambigu. Kita mendapatkan informasi, apakah informasi itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu ambigu. Karena saking banyaknya informasi yang saling tumpah tindih. Sebenarnya keempat aspek ini itu saling apa ya? Saling menumpuk ya, saling ngisi. Maka caranya ya sebenarnya dikembalikan saat kemudian kita bicara tentang internal kita, visionary. Mengenal diri kita untuk kemudian visinya bagaimana. Understanding, meningkatkan kefahaman. Clarity, kejelasan. Melihat yang kompleks itu dilihat benang merahnya, melihat kejelasan. Ambigu dengan agility. Saat kemudian kita agile, kita akan bisa mengantisipasi hal-hal ambigu itu dengan cepat dan gitu. Berlompat satu dengan yang lain, terus berputar. Itulah yang namanya siklus sebenarnya. Feedback, respon, feedback, respon, feedback, respon. Di sisi lain ada disrupsi juga terkait dunia kerja. Salah satu berita ini bagaimana kemudian robot menurut prediksinya Oxford Economic akan menggantikan 20 juta pekerjaan di seluruh dunia. Karena menurut penelitiannya menggunakan robot itu bisa meningkatkan produktivitas itu 30 kali lebih tinggi. Bayangkan 30% lebih tinggi, bukan 30 kali, 30% lebih tinggi. Dengan intervensi robotik. Sebenarnya sudah sangat terlihat sih saat ini ya. Bagaimana kemudian store tunai itu sekarang jarang sekali dilakukan di teller misalkan. Kecuali yang benar-benar nominal tinggi. Bayangkan kemudian berapa jumlah teller yang hilang sebenarnya dengan menggunakan mesin setor tunai. Ada yang kemudian konveyor saat kemudian untuk terkait proses distribusi di dalam sebuah perusahaan. Itu juga cukup menghilangkan beberapa tenaga kerja. Selain itu juga ada namanya job war. Ada pengangguran. Dalam The Coming Job War-nya Jim Clifton, jadi sebuah pekerjaan itu sebenarnya ada dan bisa tumbuh karena asumsi sebelumnya adalah tumbuh itu karena adanya inovasi, adanya intervensi ataupun inovasi. Tapi ternyata enggak juga begitu. Investasi itu kan terkait dana, modalnya ada. Inovasinya ada. Cuman inovasi dan investasinya ada, kalau kemudian pasarnya belum ada, tidak bisa. Itulah kemudian ada aspek entrepreneur dan intrapreneur. Ini jadi pilihan karir juga. Apakah kemudian menempatkan diri sebagai entrepreneur atau menempatkan diri sebagai intrapreneur? Entrepreneur ini adalah dibutuhkan saat kemudian mengambil peluang-peluang secara pribadi, mandiri. Sebenarnya kalau kemudian kita bicara intrapreneur, kita bicara tentang sebuah
sebuah struktur yang sudah mandiri berjalan. Kemudian kita di dalamnya, begitu ya. Kita di dalamnya ikut mendukung cita-citanya tadi. Entrepreneur dan intrapreneur ini sebenarnya adalah saling melengkapi, saling mengisi. Saling mengisi. Entrepreneur tanpa intrapreneur dia tidak akan menjadi besar. Intrapreneur tanpa adanya entrepreneur pilihannya sangat kecil. Kan begitu. Kalau bahasanya intrapreneur itu beberapa orang menggunakan bahasanya profesional. Orang-orang profesional sesuai dengan profesinya. Ternyata pekerjaan atau job tadi ya tumbuh itu kalau ada kebutuhan di masyarakat. Kalau ada kebutuhan. Mengenali kebutuhan itu bicara tentang bagaimana kemudian kita melihat dan peka terhadap masyarakat. Melihat lingkungan sekitar kita. Karena kita tidak tahu ya. Jangan-jangan kemudian kita mendedikasikan diri kita sebagai intrapreneur. Cuman ternyata banyak peluang-peluang kemudian kita justru menjadi entrepreneur kan begitu. Entrepreneur. Sehingga kemudian kalau kemudian kita tahu diri kita, tahu lingkungan kita bisa menentukan diri mana kemudian di sektor mana kita berperan. Ini ada 3 sektor ya. Private sector, public sector, third sector. Private itu bicara tentang swasta, bisnis. Public itu bicara tentang kepentingan umum, pelayanan, PNS misalnya. Third sector adalah sektor ketiga. Bisa jadi organisasi, kemasyarakatan, bisa kemudian yang tersektor ini menghubungkan antara public dan private sector. Dia berada di tengahnya. Dia berjalan seperti private sector karena swasta, tetapi untuk kepentingan publik. Public sector. Nah, kalau kemudian 2 langkah pertama tadi kita sudah cukup paham, sudah cukup melakukan, maka kita akan masuk pada temukan peran kita. Kalau kemudian kita melihat peran, kalau kita kemudian bertemu dengan peran, bertemu dengan peluang, bagaimana kemudian kita memerankan diri kita. Nah ini kalau tadi yang teman-teman di awal sudah ikut simulasi, kita akan bisa lihat menggunakan ST30 yang sudah teman-teman Bapak Ibu sekalian ikuti kan begitu. Di ST30 ini ada sekian banyak, ada 30 peran. Ada 30 peran. 30 peran ini sebenarnya sebagai sebuah peran ya. Bisa jadi dalam sebuah organisasi dengan bidang yang macam-macam. Contoh di sini adalah ada bakat tipe kekuatan ambasador bisa berperan sebagai humas. Peran kehumasan. Humas itu bisa banyak, bisa di dunia pendidik, bisa intrapreneur, bisa entrepreneur. Kalau kemudian sudut pandang kita adalah sudut pandang intrapreneur bekerja, maka ya bekerja di PR sebuah perusahaan. Yang lain misalkan edu terkait pelatihan. Tidak harus kemudian ngajar sebenarnya. Trainer itu bahkan juga di educating. Treasury, keuangan. Evaluator, bagian audit atau SPI dan SPI. Inspeksi. Kemudian standar prosedur inspection. Kemudian ada restorer, ada perbaikan.
Kita itu kan nggak bisa kemudian mengambil semua peran ya, pasti. Atau explorer, bagian penelitian. Jurnal, pemberitaan. Administrasi, produksi, bagian produksi. QC, quality control. QCA, quality control assurance. Atau SAF, selamatan kerja, selamatan apa namanya, produksi dalam pabrik misalnya, pemeliharaan, operator. Nah, strategizer, perencanaan. Ada pemasaran di marketing, rancang bangun, serving ada pelayanan, ada perawatan, selektor di bidang rekrutmen, selling di bidang penjualan, pembelian. Ini tadi satu hal. Ini mungkin jabatan umum ya. Bisa jadi di bidang yang lain. Nah, ada advisor, treasury bidang saham, headman ada broker, technical ada kontraktor, ada bidang service pelayanan, kreatif bidang kreatif. Saya kalau kemudian kita mampu melihatnya ini sebagai apa namanya ya, kekuatan kita, kan tadi kita sudah coba ya, kita jadi bisa melihat, oh ternyata jadi event organizer, ternyata saya punya arranger nih, ada peluang nih bisa jadi event organizer. Event organizer itu bisa jadi bekerja ataupun bisa jadi membuat sendiri. Walaupun untuk membuat sendiri akan bergantung dengan bakat-bakat yang lain. Nah, distributor ada logistik. Dan seterusnya ada commissioning, ada designer, ada programmer, riset, presenter, motivator, analis, dan seterusnya. Nah. Kita mau coba? Kita coba simulasi, ada yang bisa coba simulasi? Yang punya S30? Nah, lanjut ya. Ini tadi kita melihatnya dari sudut pandang internal ya, internal kita. Oh, ada peluang-peluang seperti ini. Coba kalau kemudian kita melihat lingkungan, tetapi dalam sudut pandang pekerjaan. Dalam dunia kesehatan misalkan. Ini simulasi ya, ini simulasi. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dalam artian proses ini terus berkembang. Contoh dalam dunia prosesi kesehatan, ada dokter. Dokter yang dibutuhkan apa? Ada analytical. Jadi siapa yang merah analyticalnya? Ada restorer. Karena restorer itu menangani sesuatu yang dari rusak jadi benar, dari sakit jadi sembuh. Kalau kemudian punya restorer jadi lebih bermakna, lebih bersemangat dalam aktivitas. Ada safekeeper, menjaga keselamatan jiwa. Ada serving, melayani. Ini ada bidan. Simulasinya banyak di sini. Bidang sains misalkan. Saya akan cepat ya. Sains, sifatnya MIPA misalkan. Ada analytical, treasury, explorer, interpreter. Karena kemudian berprofesi sebagai peneliti sains atau ilmu yang sifatnya lingkungan, hayati. Ada analytical, ada explorer, ada treasury, ada safekeeper. Treasurernya adalah mengolah data dan aset kerja. Treasury mungkin teman-teman ada yang kemudian dengan sudut pandang treasury itu adalah keuangan. Ternyata tidak hanya keuangan, tetapi mengumpulkan data,
Itu dan perhitungan itu juga atau teknik. Keteknikan, apakah bidang rancang, produksi, maintenance, atau inovasi. Nah, simulasi-simulasi ini penting kemudian dilihat, dicocokkan dengan hasil ST30 kita. Kalau kemudian dicocokkan, teman-teman bisa melihat sekian banyak peluang sebenarnya yang bisa dilakukan. Tidak hanya satu. Menemukannya. Ini bidang psikologi pendidikan. Psikolog, konselor, guru, dosen, trainer. Atau bidang yang lain, ekonomi, bisnis. Di bidang ekonomi bisnis, apakah sebagai akuntan? Wah, treasury, administrator karena mengorganisir data. Ada evaluator, mengevaluasi hasil perhitungan kerja sebuah perusahaan, keuangan perusahaan. Atau jadi business owner. Jadi business owner menurut simulasi di sini adalah ada communicator. Oh salah ini, harusnya bukan harusnya CMD. Commander, memimpin atau mempengaruhi orang lain. Seller, menjual. Selektor, memilih tim. Arranger, menentukan kerja. Ini business owner secara umum. Bisa jadi pada bidang-bidang tertentu akan berbeda business ownernya, gaya dan kekuatan yang kemudian dibutuhkan. Business owner misalkan startup misalkan akan berbeda dengan startup yang sifatnya digital, atau kemudian dengan bisnis UMKM yang sifatnya pelayanan. Misalkan contohnya menangani desain dan percetakan misalnya. Akan berbeda kalau kemudian startup yang sifatnya digital dalam rangka untuk memberikan e-course pelatihan akan berbeda nanti. Manajer bisnis, marketing sebagai marketing dalam bisnis. Ada marketing, ada marketer, ada seller menjual langsung, ada commander mempengaruhi atau memimpin orang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Ini akan banyak bidangnya sebetulnya. Saya akan cepat aja deh. Ini hakim, jaksa, pengacara, notaris, polisi, ada komunikasi, diplomasi, kemudian ada psikologi, kriminologi, filsafat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian tadi sudah bisa mencocokkan ya, sudah melihat mencocokkan mana yang kemudian sepertinya kuat peran yang bisa kemudian kita ambil, saatnya kemudian berperan dan berkarya. Dalam artian mencoba, melakukan begitu ya. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya kalau kemudian kita belum melakukan. Dalam prinsip agile itu justru proses doing something itu harus dimulai kapan saja, kapanpun. Jadi tidak ada yang namanya idealitas. Idealitas rencana itu tidak ada. Rencana yang ideal itu tidak ada. Kadang-kadang kita kan kalau dalam merencanakan itu kan kita rencanakan dulu, didesain dulu, kemudian kita pastikan peluangnya, hitung-hitungannya, baru kemudian dijalankan. Kadang-kadang kalau kemudian sibuk di situ, tidak sibuk berperan, kita tidak bisa memastikan sebenarnya hasilnya seperti apa. Berperan dan berkarya ini bicara tentang kita
memulai sesuatu, kita memulai mengerjakan sesuatu. Pertemuan kemarin saya membicarakan tentang fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu seseorang yang kemudian terpaku pada state, pada kondisi. Kadang-kadang dia berpikir untuk cukup atau berpikir untuk tidak berkembang. Salah satu bentuk fixed mindset itu adalah ini ada leveling ya. Proses memang fixed mindset dan growth mindset ini bukan saklek. Maksudnya kalau kemudian orang fixed mindset ya fixed mindset terus, orang growth mindset terus, enggak. Posisinya naik turun. Kadang-kadang pada bidang tertentu kita growth, kadang-kadang pada bidang yang lain kita fix. Atau kebalikannya. Memang bahasan tentang fix dan growth mindset ini bicara tentang motivasi, bicara tentang aspek karsa. Kalau bahasa Abah dalam aspek karsa. Jadi paling pojok dari fixed mindset itu aku nggak mau lakuin. Apapun instrumen yang diberikan, saya nggak mau lah. Ada penolakan. Level yang kedua, kayaknya saya nggak bisa deh. Saya nggak bisa melakukannya. Level naik lagi, saya pengen sebenarnya melakukan. I want to do it. Saya pengen melakukan. Naik lagi kalau kemudian sudah, bagaimana sih cara melakukannya? Pada proses bagaimana cara melakukannya ini, dia adalah pada proses kemudian dia bergeser dari fixed mindset ke growth mindset. Contoh kalau kemudian ada peluang, ada kondisi di dalam masyarakat dan kita sudah paham saya bisa melakukannya. Saya pakai contoh apa ya? Pakai contoh peluang bisnis. Orang tua lagi stres. Semua belajar harus PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Sudah 2 tahun malah atau hampir 2 tahun ya. Saya agak lupa. Kalau sudah ada pertanyaan bagaimana cara melakukannya, nah itu sudah awalan. Pertanyaannya kan apakah dia hanya bertanya atau kemudian dia melakukan sesuatu, kan begitu. Kalau sudah melakukan sesuatu, nah I'll try to do it. Sudah dicoba begitu. Itu sudah masuk pada level growth mindset. Kadang-kadang tidak jarang kita membatasi diri kita dengan saya dulu sudah pernah melakukan itu, nggak bisa misalkan. Susah misalkan. Coba. Kalau sudah mau coba. Kemudian I can do it. Aku bisa. Apapun kondisi bisa begitu. Atau I will do it. Saya mau melakukan. Saya akan melakukan. Jadi bahasanya itu kalau kemudian kita ditawari pekerjaan atau ditawari peluang pekerjaan. Ini ada peluang bagus loh. Tak coba ya. Kayaknya bisa deh. Oke, kita lakukan. Itulah namanya aspek tertinggi dari growth mindset. Oke, kita lakukan dan kemudian ada proses di sana untuk terus berkembang, terus belajar. Fix dan growth mindset ini nanti bahasannya luar biasa lebar lagi sebenarnya. Fix dan growth mindset. Kalau kemudian bisa mendapatkannya, maka akan bertemu dengan karir yang gue bangun. Karir yang seperti apa? Karir yang enjoy, easy, excellent, earn. Dia melakukannya dengan enjoy, mudah dilakukan, dan karena mudah, dan kemudian dia enjoy, excellent hasilnya. Dan akan mendapatkan sesuatu.
jalan sukses sesuai minat dan bakat. Kinerjanya akan unggul, produktivitasnya tinggi. Karena apa? Kalau dalam proses mengerjakan sesuatu itu dia apa namanya? Konsisten. Betah bahasanya, betah. Menghasilkan finansial dan psikologis. Hidup dengan pekerjaan yang bahagia dan seimbang. Dan yang terakhir, hidup sejahtera, terhormat karena banyak memberi manfaat. Problemnya adalah saat kemudian kita belum mengenal diri kita, belum cukup melihat di sekeliling kita, kadang-kadang tidak bisa melihat keterkaitan antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan. Dan kemudian ada mental block untuk coba deh berperan begitu. Karena begini, berperan ini adalah bicara tentang proses. Coba berperan, kemudian dia akan melihat, oh ternyata ada sandungan. Oke, berputar lagi. Oh, berarti saya lebih mengenal diri saya sendiri. Mengenal diri lagi. Coba lagi mengenal diri lagi. Coba lagi mengenal diri. Berputar tuh. Kenal diri, lihat lingkungan. Peran yang tepat seperti apa, lakukan. Karyakan. Berkarya itu dengan banyak hal ya. Bisa dengan profesional, bisa kemudian dengan yang sifatnya pekerjaan. Cuma sekali lagi pekerjaan itu terbatas. Beda kalau kemudian kita sudah menisbatkan diri sebagai karir. Kalau teman-teman sudah berkarir, kita sudah punya spesialitas di dalam diri kita. Spesialisasi di dalam diri kita, sehingga kalau suatu ketika, contoh, ada perusahaan yang ditutup, misalkan kita bekerja di satu perusahaan, kemudian tiba-tiba tutup. Tutupnya itu bukan karena performance, tutupnya karena konflik kepentingan masing-masing pemilik saham misalkan. Atau apa yang kemudian kita tiba-tiba jadi tidak punya pekerjaan. Karena kita punya skill, karir, kita akan mudah kemudian menentukan kemana lagi. Bahkan bisa jadi dalam saat kita bekerja, ada orang-orang yang kemudian tertarik untuk meng-hire kita. Tertarik untuk mengikutkan kita dalam perusahaan dia. Jadi dalam proses membangun karir sesungguhnya kita dalam proses untuk membangun diri kita, membangun skill, membangun personality, membangun branding dan lain-lain. Dengan sekian banyak aspek pekerjaan. Insya Allah ini akan bisa jadi diskusi yang lebih panjang di masa-masa yang akan datang. Saya rasa cukup itu saja. Kalau misalnya ada diskusi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Mas Kori? Ya, Silakan. Mas, ini saya mau tanya. Sebetulnya antara skill, kemudian dengan bakat, dengan talent, apakah kita sendiri yang menemukan dari kesukaan kita, atau aslinya tuh ada di dalam diri kita dan harus ditemukan, Mas? Jadi kayak kitanya yang mengikuti alir aja yang kita sukai, atau kitanya yang harus digali nih, kita yang harus di-scan bahasanya. Nah, dari Mas Sahlan sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Oke, siap. Jadi begini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang suka ya, faktornya kan banyak ya. Kita menyukai sesuatu itu kan faktornya banyak. Kita menyukai sesuatu pekerjaan karena satu, bisa jadi karena mudah. Mudah itu mudah dalam artian tidak membutuhkan
membutuhkan skill yang banyak. Kalau karena suka ya. Atau bisa jadi karena orang lain, karena suatu pekerjaan atau suatu aktivitas itu lagi tren misalkan. Kemarin-kemarin saat pandemi suka naik sepeda misalkan. Tiba-tiba dia membuka tabungan untuk beli sepeda. Dia suka. Atau bisa jadi ditanya, kamu suka musik? Saya sepertinya ingin berkarir di dunia musik. Kamu suka musik? Suka. Kan begitu. Kesukaannya itu karena kemudian dia mendengarkan. Sebenarnya dalam aspek suka tidak suka itu apa namanya multi apa namanya tafsirannya bisa banyak, penyebabnya bisa banyak. Misi Mbak ya. Jadi itu terkait suka ya. Sehingga dalam aspek bakat menurut definisinya talent mapping ya, talent mapping ada beberapa tanda bakat, ada 5 minimal. Yang pertama dia yearning, nagih. Saat dia melakukan sesuatu itu dia apa namanya melakukannya lagi dan lagi, nagih terus. Kalau dia nggak melakukan itu rasa-rasanya ada yang hilang, ada yang kurang. Allahu Akbar. Nah, itu satu. Yang kedua, ada kepuasan saat kita melakukan sesuatu. Mungkin halnya kecil, cuman ada kepuasan di dalam. Kemudian ada flow, ada yang waktu seperti hilang begitu saat kemudian melakukan itu. Kemudian ada glimpse of excellence. Jadi dia mencoba sesuatu, melakukannya, baru pertama kali coba sudah terlihat ada tanda-tanda kesempurnaan. Dan ada glimpse of excellence, ada yearning, dan ada kepuasan. Kepuasan udah belum ya tadi? Kepuasan. Nah, itu ada di dalam diri kita. Itu semua ada dalam diri kita, kan? Ada dalam diri kita. Kalau bicara tentang pertanyaan begini, apakah kemudian di dalam diri kita itu benar-benar sudah keluar atau belum, kan begitu pertanyaan. Atau jangan-jangan yang ada dalam diri kita sendiri belum tahu, kan begitu. Proses mengenali dalam diri kita itu tidak bisa hanya sekedar ikut assessment misalkan. Kami di talent mapping termasuk orang yang kemudian bicara begini. Talent mapping itu kan tools ya, tools. Itu alat. Sehingga alat itu ada kemungkinan error, ada kemungkinan apa begitu kan? Kemungkinan itu terjadi karena bisa jadi saat kemudian kita mengisi atau kemudian saat kita mengenali diri sendiri, kita tidak benar-benar clear. Sehingga butuh adanya feedback, butuh adanya konfirmasi, butuh adanya penjelasan terkait aktivitas itu. Contoh, misalkan kita dapat assessment bakat kuatnya di analytical, misalkan, di analis, sebagai seorang analis. Pertanyaannya, apakah kemudian kita benar-benar pernah melakukan analisa suatu hal? Membuat analisa itu benar-benar mudah, kan begitu. Benar-benar menikmati. Mungkin tidak mudah, cuman dia menikmati. Ada challenge gitu ya. Seseorang itu kalau sudah masuk bakatnya, kadang-kadang growth mindset-nya justru lebih mudah begitu. Kita kenali ke dalam diri, terus kemudian kita asosiasikan ke dalam. Proses memastikannya itu memang yang dalam perjalanan ya Mas ya. Perjalanan untuk memastikan ke dalam diri itu perjalanan. Kadang-kadang mungkin kita pernah menganggap kita bakat kuat di mana begitu ya. Ternyata ada bakat-bakat yang lain kuat di sisi yang lain. Setelah kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi memang dalam proses beraktivitas, kita terus beraktivitas dalam seluruh spektrum. Jadi kalau orang fixed mindset itu kan dia membatasi ya. Orang fixed mindset dia membatasi. Oh saya nggak bisa melakukan itu, saya nggak mau melakukan. Gitu. Kadang-kadang begitu. Nah,
Dalam prospek memastikan bahwa itu adalah bakat, ya prosesnya harus growth, harus berkembang, harus coba, harus memastikan itu. Cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Silakan. Bergulir. Cukup Mas, terima kasih. Baik. Insya Allah itu ya. Jadi kita melihat ke dalam dulu. Karena kalau kemudian ini jadi modal dari Allah kalau bahasa saya. Ini jadi modal dari Allah yang kemudian kita bisa lihat, mengkonfirmasikan. Kalau bahasanya mengkonfirmasikan itu kan juga dalam bahasa. Oke, ada yang bertanya. Gimana anak cantik? Iya, maaf ya ada anak saya. Oh, ada pertanyaan lagi ternyata. Izin tanya lewat chat. Oke. Mbak Najla. Saya tiap ngisi asesmen 30 kok selalu berubah-ubah ya hasilnya. Waktu ngisi juga lama mikirnya. Kayaknya saya masih bingung dengan diri saya sendiri. Baiknya apa dulu yang harus saya lakukan? Baik, Mbak Najla. Memang ST30 ini kalau bahasanya apa ya, Abah Rama sendiri yang mendesain dan kemudian menjawab. ST30 ini validitasnya paling banter 50%. Karena apa? Apa, Nak? Minta ke depan dia. Enggak mau ini loh, Mbak. Boleh. Nah. Jadi ST30 ya. ST30 itu tadi mana tadi ya? Prosesnya pengakuan. Karena prosesnya pengakuan dan validitasnya tadi dari Abah Rama paling banter 50%. Karena memang prosesnya pengakuan. Nah, proses pengakuan ini kan memang masing-masing orang beda ya persepsinya ya. Persepsinya beda. Sehingga proses pengakuan ini ada dua faktor. Dia memiliki potensi di situ dan dia memiliki pengalaman di situ. Kalau kemudian dia belum pernah merasa berpengalaman, dia pasti tidak akan melihat itu sebagai potensi, ya kan? Karena dia belum pernah coba kan. Jadi mengisi ST30 ini juga terus berkembang kalau kemudian aktivitasnya terus berkembang sesuai dengan kehidupannya masing-masing, terus berkembang. Contoh misalkan saya merasa dulu ngisi analytical tidak terlalu analis. Suatu ketika dalam proses waktu begitu, dia dikasih tugas untuk menganalisa data. Oh, ternyata saya bisa ya. Atau ternyata saya menikmati ya. Oh, ternyata saya mampu melakukan itu. Itu kan proses konfirmasi ya, proses feedback. Proses coba juga. Apakah kemudian saya masih apakah saya masih bingung dengan diri saya sendiri? Mungkin kalau bingung nggak gitu-gitu amat. Cuman kadang-kadang begini. Pasti di dalam ST30 ada hal-hal yang sudah tetap begitu. Jadi prosesnya yang dilihat itu ada yang tetap dan sudah ada yang stabil di daerah mana. Kadang-kadang minimal terlihat ternyata saya dominan headman misalkan, dominan interpersonal kemudian mempengaruhi sifat. Atau kemudian dominan elementary, dominan individual yang sifatnya administratif, sifatnya pendukung. Nah, walaupun kemudian berkali-kali berbeda, bisa dilihat ada yang sama. Mungkin dari situ kemudian kita bisa mencoba melakukan sesuatu. Atau bahkan dibalik. Kita coba hal-hal yang lain yang menurut kita yang hitam-hitam atau yang abu-abu untuk mengkonfirmasi lagi. Kita benar-benar nggak bisa nggak sih? Begitu loh maksud saya. Mencoba. Apakah kemudian kita menikmati atau tidak? Kalau kemudian sudah dikonfirmasi, kita jadi jelas. Oh, saya bakat kuat di sini. Dengan bakat kuat itu kemudian kita bisa optimalisasi lagi, lebih lagi.
karena tadi ya, karena karir ini terkait journey, terkait perjalanan yang terus siklusnya terus berputar, maka tadi kita coba, kita feedback, dapat insight baru terhadap diri kita. Kita coba insight lagi baru. Memang nyobanya nggak harus yang kemudian sifatnya langsung modal besar atau apa begitu ya. Itulah kenapa ada beberapa institusi pendidikan yang berbasis dengan talent mapping itu mencobanya itu dengan magang. Jadi project based learning, mempelajari sesuatu dengan project based, dengan melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu, kemudian kita jadi terkonfirmasi. Kita melakukan sesuatu, kita terkonfirmasi. Dalam melakukan sesuatu pun kan ada berbagai aspek ya. Oh ternyata saya lebih suka aspek yang ini daripada aspek yang lain. Nah itu akan mengonfirmasi. Sehingga mengumpulkan konfirmasi itu menjadi diri kita yang otentik sesungguhnya. Insya Allah itu proses melakukannya. Saya termasuk orang yang kemudian kalau untuk anak-anak, coba saja dulu, mungkin malah kemudian dari 30 peran tadi, dicoba satu-satu. Pekan ini melakukan aktivitas analytical. Pekan ini melakukan aktivitas generating idea. Generating idenya yang mana? Creation, membuat sesuatu. Walaupun sebenarnya satu aktivitas itu tidak hanya berkait satu aspek ya. Misalkan aspek masak-masak. Aspek masak-masak itu kan ada aspek operating, waktu gorengnya. Ada aspek creating, waktu mendesain, waktu menatanya. Ada aspek analytical, saat kemudian resepnya, misalkan menakar resepnya. Treasury juga. Jadi satu aktivitas itu dengan sekian banyak aspek. Dan itu kita bisa amati ke anak-anak kita. Kalau buat anak ya. Sehingga kemudian proses pengamatan itu mengkonfirmasi, oh ada peluang, ada potensi di sini. Nah, semoga itu jadi bahan untuk kemudian kita bisa mempelajari sesuatu dari sana. Insya Allah itu sudah cukup menjawab Mbak Najla. Semoga menjawab. Baik. Alhamdulillah waktu kita sudah 11.48. Mungkin sebentar lagi akan zuhur. Dan waktunya memang sudah didesain selesai waktu ini. Saya pikir kita cukupkan saja kesempatan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya terbuka kalau kemudian teman-teman akan merekomendasikan judul-judul yang kemudian cocok buat kita bahas bersama-sama. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih atas peran serta teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.